Kembali saya Andre di acara The WCPC Pesan di Hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat lalu. Saya saat ini berada di rumah bersama dengan istri saya dan ketiga anak saya yang namanya David. ini. Nathan. Ini. Khalid. Ya, minggu ini saya ingin melanjutkan seri Honoring God atau menghormati Allah dengan seri yang kedua, sesi yang kedua yang saya sebut Honoring God through your family atau menghormati Allah melalui keluarga kami atau keluarga kita. Nah saudara, ini sebetulnya lebih penting daripada yang minggu yang lalu. Sebetulnya ini yang masuk pertama, tapi nggak apa-apa saudara. Dan saya juga secara pribadi sebetulnya terintimidasi. Kenapa? Karena anak saya masih kecil. Saya tidak tahu mereka nanti besar seperti apa. Tapi saya ingin memberanikan diri juga untuk memotivasi saya untuk terus konsisten menghormati Allah melalui keluarga kami. Nah saudara, saya akan baca ayatnya saudara di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ayat ini berbicara bagaimana Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kau beribadah. Kau menunggu dewa Baal, beribadahlah kepada dewa Baal. Tetapi aku beserta keluargaku akan melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Serve di sini artinya melayani, bekerja untuk Tuhan. Nah saudara, di dalam keluarga masing-masing kita mempunyai peran untuk kita menghormati Allah. Contohnya saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, saya mempunyai tugas juga seperti istri, itu ibu rumah tangga, mempunyai juga tugas juga untuk anak-anak saudara. Jadi meskipun saudara belum berkeluarga, saudara juga masih mempunyai peran untuk bisa menghormati Allah melalui keluarga kita. Dan ini jelas dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima, dikatakan dengan jelas bicara bagaimana keluarga bisa menghormati Allah melalui fungsi mereka. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan juga di dalam ayat ke-28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Ayat ini berbicara hubungan suami dengan istri, di mana suami harus mengasihi istri dan istri juga harus tunduk kepada suami, saudara. Nah, di sini bukan bicara siapa duluan atau siapa yang melakukan duluan, tetapi sama-sama melakukan, karena dirangkumkan di dalam ayat yang ke-33 dengan jelas dikatakan demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian juga dengan anak-anak saudara. Kalau saudara belum berkeluarga, saudara tentu masih sebagai anak, dan tentu saudara perlu menghormati dan menghargai orang tua saudara. Dan itu kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal yang kelima tadi, di dalam ayat 33, lanjutkan di Efesus pasal yang ke-6 masih berbicara tentang keluarga saudara. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ke-3 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah ayat ini berbicara bagaimana anak-anak perlu menghormati orang tua. Tapi mungkin saudara berkata, tapi orang tua saya tidak mengenal Tuhan, bahkan orang tua saya jahat kepada saya, bahkan menolak saya. Nah saudara, apapun itu firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Supaya apa saudara? Supaya umur kita panjang dan kita berhasil di dalam segala sesuatu. Nah saudara, itu sangat penting. Maka itu saudara, kita lihat contoh Daud dengan Saul. Saul kurang jahat apa? Sampai ingin membunuh Daud lebih dari sekali saudara. Daud tetap mengasihi dia. Meskipun dia harus meninggalkan Saul ketika Saul ingin membunuh dia, tetapi dia tidak berani menyentuh Saul, bahkan tetap menghormati dia. Bahkan orang yang membunuh Saul dihukum oleh Daud, saudara. Dari sinilah peran daripada anak-anak kita sebagai anak bisa menghormati Allah, dan sebagai peranan kita sebagai anak di dalam keluarga. Nah, bagaimana dengan orang tua? Kita sebagai orang tua juga perlu mengasihi dan mendidik anak-anak kita. Maka dari itu firman Tuhan berkata jelas di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, ayat ini berkata bagaimana kita sebagai orang tua perlu memberikan warisan. Tapi mungkin saudara berkata, tapi saya tidak punya harta atau materi yang banyak saya bisa wariskan bagi anak-anak kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan saudara, yaitu apa? Legacy atau nilai-nilai prinsip kehidupan.
Saya secara dengan istri saudara kita dididik oleh orang tua meskipun mereka mungkin secara pribadi tidak mengenal Allah, tapi mereka memberikan nilai-nilai prinsip kehidupan yang ada di Alkitab. Yaitu apa? Contohnya seperti saya, bahwa orang tua saya mengajarkan untuk hidup jujur dan juga menolong orang atau menolong sesama. Nah saudara, sekarang saya sebagai orang tua yang sudah mengenal kebenaran, saya wajib mengajar atau mendidik anak saya di dalam takut akan Tuhan, seperti dikatakan di dalam firman-Nya, dikatakan Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah saudara, kita sebagai orang tua yang sudah tahu kebenaran, kita diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka akan besar nanti, mereka minimum sudah ada firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka itu saudara, yang saya lakukan, yang saya dengan istri kita bisa lakukan adalah kita selalu mendidik anak kita untuk melakukan sesuatu sebelum istirahat. Yaitu apa? Berdoa. Louder. Berdoa. Nah ya, dan juga apa yang kita lakukan sebelum berdoa? Ayat hafalan. Ya. Jadi inilah yang saya lakukan dengan istri saudara setiap hari, yaitu kita mengajar anak kita untuk menghayat hafalan meskipun hanya 1 ayat, dan juga untuk mereka berdoa sebelum istirahat. Mungkin tidak banyak saudara, tapi dari sini saya berusaha belajar untuk mendidik anak saya supaya ada firman di dalam kehidupan mereka dan belajar untuk berdoa dan mengucap syukur. Jadi saudara, masing-masing kita mempunyai peran untuk kita menghormati Allah, baik kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai anak. Masing-masing kita mempunyai peran untuk mengasihi orang tua kita. Jadi di sini saudara, kita masing-masing mempunyai peran untuk kita menghormati Allah melalui peran kita. Saya sebagai suami dan juga peran sebagai istri, sebagai anak-anak. Masing-masing kita mempunyai peran untuk menghormati Allah di dalam keluarga kita. Demikianlah video singkat ini yang menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you all. Bye. Bye. God bless you.